warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida, NPM 30619566003. Saya dari kelas 01 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya ingin memaparkan dan menjelaskan materi mengenai bencana banjir dan penyebabnya di mata kuliah pembelajaran IPA SD 2. Banjir adalah bencana alam yang terjadi akibat banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu aliran air yang tersumbat hingga volume air yang meluap keluar. Dan penyebab banjir lainnya juga terjadi saat curah hujan yang tinggi maupun faktor olah manusia. Berikut ini ada beberapa penyebab terjadinya banjir akibat keadaan alam serta ulah manusia. Yang pertama, penebangan hutan. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, kalau lahan tanah memiliki fungsi penyerapan air yang baik. Tapi sayangnya banyak orang yang masih suka menebang pohon sembarangan dan menganggapnya hal sepele. Padahal melakukan penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan longsor dan penyebab banjir yang sangat besar. Jadi ada baiknya yuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan Indonesia. Selanjutnya, pemanfaatan hutan yang berlebihan. Banyak alasan yang membuat banyak orang dengan sesuka hati menggunakan lahan yang ada, misalnya untuk membangun pabrik, perkebunan, dan mendirikan bangunan. Lucunya, hanya karena keegoisan sepihak, inilah yang banyak orang menjadi menutup mata dan seakan tidak tahu apa-apa. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak orang melakukan cara terlarang, misalnya dengan melakukan pembakaran hutan. Pembakaran hutan akan membuat tanah tidak memiliki kesuburan lagi dan tidak mampu untuk mempertahankan pertumbuhan vegetatif. Nah, kalau sudah seperti ini, air juga menjadi gampang meluap dari tanah. Efek rumah kaca, lagi-lagi keegoisan manusia membawa dampak negatif pada lingkungan. Misalnya kebiasaan membakar sampah, polusi kendaraan, asap industri telah mampu membuat lapisan ozon semakin meningkat dan memberikan dampak yang sangat besar. Pertama, suhu bumi yang seharusnya berada sekitar 18 derajat Celcius kini semakin meningkat tajam menjadi 33 derajat Celcius. Kenaikan karbon dioksida yang juga meningkat membuat pemanasan global, perubahan iklim cuaca yang ekstrim, serta menaikkan suhu dan ketinggian permukaan laut. Membuang sampah sembarangan. Sepertinya peringatan untuk menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya tidak dipedulikan. Terbukti masih banyak orang yang masa bodoh. Pasalnya banyak orang yang berpikir sampah kecil tidak akan merusak lingkungan. Padahal karena pemikiran yang sempit ini justru membuat aliran air mampet dan sungai meluap. Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Membangun pemukiman bantaran kali. Salah satu penyebab banjir lainnya adalah karena adanya pemukiman penduduk yang ada pada area sungai. Keadaan ini bukan saja menyebabkan aliran sungai sempit, tapi juga tanah yang terdapat pada kanan kiri ini berpotensi longsor. Bukan hanya itu, warga yang kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai juga pendangkalan sungai. Curah hujan yang tinggi, sungai dan danau biasanya menjadi tempat untuk menampung air hujan. Akan tetapi, kalau hujan lebat terjadi terus-menerus, secara otomatis akan terjadi kelebihan kapasitas. Dan inilah yang akibatnya menyebabkan bencana. Terlebih lagi kalau kurangnya lahan tanah yang berfungsi sebagai penyerapan. Kurangnya kawasan drainase. Instruktur yang paling penting bagi kota adalah drainase yang berguna untuk mencegah bencana banjir. Tapi saat ini nyatanya banyak drainase yang berubah fungsi tanpa memperhatikan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan.
Daerah hutan atau rawa yang berfungsi untuk menyimpan luapan air dalam jumlah besar telah berubah fungsi menjadi mall atau gedung perkantoran. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyeimbangkan kawasan kota dan drainase untuk mencegah adanya hal-hal buruk. Sistem kelola tata ruang. Perbedaan daerah yang sering mengalami banjir dan tidak sebenarnya dapat terjadi karena adanya sistem tata kelola ruang yang sangat tepat yang kurang tepat. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga membutuhkan daerah resapan lebih banyak di musim penghujan. Namun, begitulah karena kesalahan penaatan pembuatan aliran air yang lambat juga sulit menyerap tanah. Tanah tidak mampu menyerap air. Berkurangnya kemampuan tanah untuk melakukan penyerapan air terjadi karena banyak faktor seperti yang penjelasan poin di atas, yaitu kurangnya lahan hijau, tidak ada kawasan drainase sehingga sistem kelola tanah ruang yang salah, sehingga mengakibatkan air memenuhi tempat-tempat penampungan dan meluap. Selanjutnya, menggunakan air tanah yang berlebihan. Penyebab banjir yang selanjutnya adalah kebutuhan air yang tinggi yang terjadi karena mobilitas dan pembangunan yang besar, sehingga tidak heran jika di perkotaan lebih mudah terjadi bencana banjir. Pasalnya, penggunaan air tanah berlebihan membuat jumlah air dan permukaan tanah menjadi ikut menurun. Berada pada dataran rendah, air yang mengalir dari tempat tinggi ke rendah, sehingga bukan rahasia umum lagi daerah dengan kontur rendah lebih mudah terjadi banjir yang lebih besar. Teori inilah yang mendukung mengapa potensi banjir menjadi lebih besar. Kiriman air. Perbedaan antara dataran tinggi dan rendah menjadi salah satu penyebab banjir. Terbukti beberapa daerah ibu kota yang mendapat kiriman air banjir yang berasal dari pegunungan atau tempat lebih tinggi. Limpahan air ini yang akhirnya juga membuat dataran rendah rentan banjir. Tsunami. Dikutip dari banjir air, banjir juga tidak selalu karena faktor hujan, tapi juga alam seperti tsunami yang dihasilkan oleh gempa di dalam laut yang menyebabkan potensi bencana yang lebih besar. Jika menjadi penyebabnya, maka tidak banyak yang bisa dilakukan manusia selain menyelamatkan diri. Tapi bersyukur saat ini sudah ada teknologi yang membantu mendeteksi tsunami lebih cepat dan membantu banyak orang untuk bersiap lebih dahulu. Bendungan tidak berfungsi. Membangun infrastruktur yang baru memang perlu, tetapi jangan lupa untuk menjaga yang lama. Pasalnya, pemakaian untuk jangka waktu panjang juga perlu diikuti perawatan agar kedepannya infrastruktur dapat berfungsi dengan baik. Salah satu contoh infrastruktur itu sendiri adalah bendungan yang dapat menjadi petaka jika tidak mendapatkan perawatan dengan baik seperti yang terjadi di New Orleans, Amerika Serikat pada tahun 2005 silam, yang dimana badai Hurricane Katrina membuat bendungan jebol dan membuat parah keadaan. Luapan lumpur. Penyebab banjir yang satu ini biasanya terjadi pada tanah pertanian karena endapan tanah. Kondisi ini membuat lumpur menumpuk pada dasar sungai dan dapat terlihat jelas saat sudah mencapai daerah penghuni. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai bencana banjir dan penyebabnya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.